setelah di Google ternyata penyakit itu bisa dibilang 1 dari 50.000 orang. Yo, shalom anak muda Makassar ataupun seluruh Indonesia ataupun di luar negeri manapun kamu menyaksikan ini. Selamat pagi, siang, sore atau malam, kapanpun kamu menonton tayangan podcast kami. Well, welcome back to J-Talk, di mana kita membahas pertanyaan seputar anak muda. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, satu sosok anak muda, masih tapi berkarya secara luar biasa, meskipun memiliki keterbatasan. Keterbatasnya seperti apa? Karyanya seperti apa? Well, tanpa lama-lama lagi, saya perkenalkan Henry Buana. Oke, selamat malam bro, karena ini saat ini malam. Selamat malam bro. Iya, malam. Shalom. Shalom. Nah, boleh perkenalkan diri dulu bro. Bro ini sekarang kegiatan apa dan domisili di mana? Oke. Saya Henry Buana. Saat ini saya domisili di Jakarta, di Paroki Hati Kudus Gereja Kramat. Kramat, oke. Iya, Kramat. Terus kegiatan sekarang, kalau dibilang kegiatan sekarang, saya sudah tidak bekerja. Sebelumnya saya seorang karyawan bank swasta, tetapi semenjak saya tidak bisa melihat, saya jadi pensiun dari pekerjaan saya. Tapi sekarang saat ini saya bekerja, memulai usaha sendirilah. Bisnis ya? Ya, bisa dibilang bisnis ya. Tapi awal dari bisnis itu dari ingin mencari kegiatan apa yang bisa saya lakukan sih. Dari keterbatasan saya bisa buat apa? Itu yang awal motivasinya. Jadi sekarang kegiatannya ya membuat rosario. Terus kalau ada pesanan snack atau apa saya buat itu sama mama saya. Terus kalau untuk kegiatan rohani, saya ada komunitas doa Koronka bersama teman-teman tunanetra. Terus saya juga bergabung dalam PD Immanuel di Jakarta. Karismatik ya? Karismatik, Okay. PD PKK Immanuel. Terus kalau untuk grup disabilitas, saya bergabung dengan Kompak Jakarta. Kompak itu apa bro? Kompak itu kumpulan orang mau pelajari ajaran Kristus. Wah, keren ya namanya ya? Iya, keren sekali. Jadi itu kumpulan orang yang mau melayani untuk para penyandang disabilitas. Dan kami sebagai penyandang disabilitas di komunitas itu diberi kesempatan untuk melayani juga. Melayani dalam bidang? Entah itu kalau kita misa offline, kita dikasih kesempatan untuk melayani. Jadi petugas liturgi, pemazmur, lektor. Kayak kemarin saya diberikan kesempatan menjadi komentator waktu misa. Komentator? Misa ada komentatornya? Iya, ada kayak olahraga aja. Iya dong, kan kalau sebelum misa dikasih tahu dulu dong aturannya, kita tidak boleh melepas masker, atau kita sekarang lagi ada misa dalam pekan apa dalam gereja. Oh, jadi kita berkumpul kayak kemarin. Kayak MC dong ya? Iya, bisa dibilang begitu. Terus setelah misa juga kita menyapa umat-umat yang datang untuk acara berikutnya, foto atau ada kata sambutan dari Romo. Oke. Gitu. Terus juga dari penyandang disabilitas kemarin. Oh, jadi semuanya penyandang disabilitas yang melayani gitu ya? Iya. Dan kita di Kompak itu juga kadang-kadang saya pernah dikasih kesempatan untuk memberikan materi untuk bina iman. Jadi pengajar? Pemateri pengajar lah ya, untuk sharing lah. Oh, untuk sharing. Tapi dalam konteks bina iman waktu itu. Oke. Sekarang single atau sudah menikah bro? Single. Sudah punya pacar? Belum. Oke guys, kalau mau kontaknya dia boleh japri saja atau komen saja di bawah ya. Oke. Jadi kita mau ngomong-ngomong. Jadi sebelumnya kerja di Makassar. Sebelumnya saya kerja di Makassar. Sebelumnya aslinya mana? Asli Jakarta atau? Aslinya dari Palembang, kota pempek. Oh, tahu bikin pempek dong bro? Makan pempek. tahu bikin enggak ya? Bikin enggak. Oke, jadi asli Palembang, tapi Palembang. Saya di Palembang sampai tamat kuliah.
Terus saya merantau ke Jakarta. Bekerja di bank Swasta. bank swasta itu, bank yang sama sampai saya pensiun kemarin. Oke, jadi setelah kerja Jakarta dikirim pekerjaan di Makassar, cabang Makassar. Ya, baru buka kan, jadi Baru saya buka. di sini. Oke, terus what happened, bro? Apa memang dari awal tunanetra atau enggak? Ada kejadian apa, bro? Nah ini saya mau tahu. Ya, mungkin orang pada berpikir kenapa gitu ya. Tapi ini nggak kelihatan ya, teman-teman ya, nggak kelihatan bahwa saya panggilnya Bun-Bun aja ya. Ya, boleh. Panggilannya Bun-Bun, teman-teman. Jadi Bun-Bun ini kalau teman-teman lihat kan nggak ada bedanya ya sama orang kayak kita. Jadi makanya saya waktu awal ketemu Bun-Bun pun saya nggak tahu ya, bilang oh ternyata Bun-Bun ini tunanetra gitu ya. Makanya saya mau dengar nih cerita what happened. Kan, modelnya beda-beda ya. Iya, ada betul. Yang kayak saya yang matanya melek tapi kita nggak lihat gitu. Tapi ada juga yang udah dalam posisi merem atau sudah matanya menciut. Ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam ya. Tapi bukan dari lahir kan? Kalau saya sih nggak dari lahir. Jadi saya dari usia saya lahir sampai saya usia 32 kemarin, semuanya baik. Nggak ada masalah normal apa-apa. Semua. Untuk masalah mata ya, kalau untuk minus atau apa ya pekerjaan di belakang komputer ya pasti menggunakan pakai kacamata ya. Betul. Tapi untuk kendala atau keluhan nggak ada sama sekali. Nah, waktu di Juli 2020 saya mengalami suatu kayak penurunan penglihatan. Jadi waktu itu awalnya saya lihat muka orang itu kayak ada bayangan hitam. Kayak di tengah-tengah ada bayangan hitam gitu ya. Di mukanya kayak bayangan hitam. Terus kalau saya kerja laporan, angkanya itu kayak ngeblur. Ya, jadi 3 kayak 8, 3 kayak 6 gitu. Oke. 4 kayak 9. Loh, kenapa ini? Terus saya coba ke dokter yang di Makassar, yang lumayan lah bisa dibilang dokternya cukup terkenal. Senior lah ya. Ya, senior di kota Makassar. Katanya, saraf mata kamu kok putus-putus sama berbelok-belok, dia bilang. Oke. Wah, kaget dong saya. Saya telepon mama saya, terus mama saya bilang, ya udah kita coba ke Jakarta, cari second opinion. Jadi saya minta izin ke kantor itu selama 3 hari kemarin. Untuk ke Jakarta? Untuk ke Jakarta berobat. Cuti ya? Ya, cuti mendadak lah bisa dibilang ya. Tapi dari 3 hari itu menjalar sampai hampir 2 tahun saat ini saya baru kembali lagi ke Makassar. Wow. Gitu. Dari awalnya saya dari Makassar ke Jakarta itu bisa ke bandara sendiri. Di bandara saya masih bisa aktivitas sendiri waktu itu 2 tahun yang lalu. Tetapi sampai di Jakarta, ya penurunan penglihatan itu muncul. Berasa dari saya setiap kali bangun tidur yang awalnya bisa lihat warna, lihat motif, lama-lama turun. At least jadinya seperti ini. Jadi kalau bisa dibilang dokter memvonis saya penyakitnya Leber Hereditary Optic Neuropathy. Keren ya namanya ya, tapi penyakitnya nggak keren sama sekali. Ya mungkin nanti bisa di Google ya teman-teman ya, nggak usah saya ulang-ulang karena saya juga nggak tahu gitu ya. Oke, jadi selama 2 tahun itu bro, itu masih kerja atau masih work from home atau betul udah langsung I'm quit atau dipecat atau gimana bro? Puji Tuhan ya, kantor saya merupakan kantor yang baik. Saya bisa bilang baik karena dia dari kantor memberikan kebijakan kepada saya untuk izin dikasih spare waktu selama 1 tahun. Jadi kemarin dari 1 tahun di awal saya benar-benar dikasih waktu untuk istirahat dari kantor sambil saya mengusahakan untuk kesembuhan. Berobat ke dokter atau apa segala macam, saya dikasih kesembuhan, berusaha sampai bisa sembuh bagaimana. Tapi ternyata setelah pas 1 tahun saya ternyata masih dalam kondisi yang seperti ini, malah sisa penglihatan saya saat ini tinggal 5%. Dari waktu 2 tahun lalu itu? 5% tinggal. Jadi ya dengan berat hati lah saya yang bilang ke perusahaan juga ya nggak mungkin juga ya, tahu diri lah ya. Saya 1 tahun dikasih gaji proporsional, kasih gaji, tapi saya nggak memberikan sumbangsi. Ya, tapi ya akhirnya saya bilang saya mau keluar,
Tapi dari kantor bilang dia mau memberikan hak saya, kayak dikasih waktu untuk pensiun dini lah. Oke. Jadi puji Tuhan, ya bergumul sih waktu itu ya, sebab kalau saya quit dari perusahaan, saya sebagai anak tertua dari keluarga saya juga Jadi tulang punggung. bukan tulang punggung sih, tapi ada beban tersendiri Oke, dong. betul Jadi betul. Untuk ada support ya. Iya, untuk support mama, papa. Nah, walaupun adik saya bekerja, tapi tetap saya masih harus ada. Keluarga masih di Palembang. Enggak, sekarang keluarga papa masih di Palembang, sisa mama temani saya di Jakarta. Oh, adik di Adik di Jakarta. Jakarta juga. Wah, berarti papa sendirian di Palembang. Ya, tapi papa kalau ada momen ke Balik Jakarta. ke Jakarta gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, waktu itu shock pasti dong, Bro. Wah, Dari banget. normal terus tiba-tiba berapa lama, Bro? Penurunan itu dari 8 minggu. cuma 8 minggu. Yes. Dari 8 100% ke 95%. Terus ke 5% Oh iya, ke 5%. Turunnya 95% dalam 8 minggu. dalam 8 minggu. Kayak saya bilang tadi, jadi setiap kali saya bangun pagi, loh ini kok kemarin saya bisa lihat ini, kok hari ini nggak bisa ya? Berasa, jadi benar-benar penurunannya itu terasa sekali. Nah, itu juga kalau dibilang untuk proses menerimanya ya. Iya. Saat ini saya bisa ketawa, tapi 2 tahun yang lalu mungkin nggak bisa. Waktu itu pasti menyalahkan Tuhan. Atau enggak? Jangankan Tuhan, keadaan diri sendiri, orang tua, orang di sekitar saya pun saya salahkan. Semuanya disalahkan. Iya jelas. Kenapa saya dikasih kayak gini? Saya dibilang dosa sekali. Ada orang yang membunuh, ada orang yang mencuri, lebih parah daripada Istilahnya baik-baik aja gitu hidup. dosa yang saya lakukan. Tapi kok mereka Fine-fine aja saja, ya. tapi saya kok dikasih, ya bisa dibilang penglihatan ini kan hal yang penting ya. Sangat. Untuk orang yang normal ya. Maksudnya Ya. untuk orang awalnya nggak begitu kan. Tanpa kita sadari, tanpa mata, awalnya saya bingung lah mau ngapain. Waktu itu Semuanya nggak bisa ya. waktu itu mungkin karena saya juga drop, kaget, jadi ya saya nggak bisa apa-apa. Sempat saya pakai kursi roda jalan, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong? Yes, ada fase yang seperti itu. Nggak Saya bisa sampai ngomongnya tidak itu karena bisa pengaruh penyakit itu atau Tidak terpecahkan sampai sekarang. Kenapa begitu tidak bisa ngomong? Cadel gitu kalau ngomong. mungkin psikologisnya mungkin Maybe, ya. kita nggak Maybe ya. tahu ya. Tapi dokter juga bilang mungkin karena ini autoimun ya, jadi merembet ke situ. Merembet. Oh ini autoimun. Enggak. Puji Tuhan, saya sudah cek ANIF sama cairan tulang punggung, Aman ya. hasilnya bersih. Oke, Negatif. puji Tuhan ya. Puji Jadi Tuhan. betul yang Puji terdampak. Tuhan, tapi waktu itu puji Tuhan, tapi setelah berjalannya waktu jengkel ya. Hasilnya kok negatif, tapi penglihatan saya kok hilang. Jadi apa penyakitnya dulu kan Oh, belum divonis jelas dokter ya, itu belum kan. jelas. Jadi mau tindakan Oke. gitu. Nah, jadi setelah mulai turun itu sampai ketahuan, Bro. 10 bulan setelah penurunan penglihatan saya baru divonis dokter dengan 10 penyakit bulan yang keras baru itu ketahuan. tadi. Karena kan waktu itu pandemi ya. Iya. Nah, laboratorium yang ngecek penyakit itu close untuk meneliti vaksin waktu itu. Oh, Jadi belum bisa cek untuk penyakit. gitu. Ya, harus tunggu. Jadi setelah 10 bulan saya bertanya-tanya saya sakit apa, akhirnya di bulan ke-10 saya baru mendapatkan, oh ternyata penyakit saya itu Leber Oke. hereditary. Jadi setelah 10 bulan baru ketahuan. Jadi selama 10 bulan ini bergumul pasti ya, karena nggak tahu nih saya sakit apa gitu ya. Saya sampai marahnya itu ditanya mau makan apa, terserah mau makan apa. Toh dikasih makan apapun saya nggak lihat makanan itu kan. Tapi kan merasa tetap dong. Merasa untuk apa rasa, toh saya nggak lihat. Ciuman juga oke kan? Cium oke, Tapi tapi nggak bisa lihat ya. nggak bisa lihat apa yang di depan saya. Orang mau kasih makan, ya udahlah yang namanya makanan saya percaya aja saya makan kok. Jadi kayak keluarga tanya saya mau makan apa, alah gak usah banyak tanya deh, pikirku kasih aja makanan, toh saya juga nggak lihat bentuknya gimana. Sampai Yang penting seperti saya itu ya. makan.
Saya sampai marah kepada diri saya pun, sempat saya kasih gundul rambut saya. Karena Saya minta digundulin aja. Toh saya juga nggak lihat kok bentuk saya. Ngapain? oke. Nah, itu dulu udah kenal Tuhan atau Kalau dibilang maksudnya kenal kayak Tuhan, udah deket dengan Tuhan atau far away aja atau kayak gimana? Sebelum boleh waktu masih kerja. Boleh, cerita boleh. tentang pengalaman rohani mungkin ya. Iya. Perjalanan. Saya dari kecil, dari SD, dari kelas 2 SD atau 3 SD, saya aktif jadi Miss Dinar di Palembang. Waktu kecil ya ini ya. Waktu kecil sampai saya tamat kuliah. Mhm. Sebelum tamat kuliah juga saya sempat bantu untuk mempersiapkan anak-anak komuni pertama di gereja saya dulu di Palembang. Saya sempat. Tapi waktu saya ke Jakarta bekerja, dapat kesempatan untuk bekerja di Jakarta, saya ke gereja cuma sekedar absen, ceklok doang. Berarti dulu belum karismatik. Belum. Di Jakarta pun belum karismatik. Jadi Malah agak menjauh gitu ya dari gereja atau jauh. Saya nggak ikhlas juga dibilang menjauh. Buktinya saya setiap minggu datang kok. masih datang ceklok Saya gitu ya. ceklok kok sama Tuhan. Iya. Sampai di Makassar juga masih ke gereja. Cuma pas terakhir saya ikut kegiatan di gotong-gotong. Oke. Kayak ada KRK, KKR ya, atau ya ada beberapa kegiatan pokoknya saya ikut. penyegaran rohani lah ya. Ya, ada ikut beberapa kali dulu di gotong-gotong. Oke. Dibilang menjauh, Enggak juga lah ya. enggak juga kok. Mendekat juga enggak. Status quo dong ya. Ya, digantung aja kayak anak-anak zaman sekarang. Oke. Jadi, kita balik ke seberapa down bro waktu itu? Waktu mengalami selama mungkin setelah, mungkin pas 10 bulan itu, bulan ke-10 mungkin tahu ada lega dong? Lega untuk tahu, tapi tidak lega untuk menerima itu? Atau sudah bisa menerima? Enggak lega untuk terima. Karena semakin kita tahu apa penyakit kita, ya langkah selanjutnya kita berpikir apa yang bisa kita lakukan dong. Betul. Benar nggak? Mau perbaikinya dari sisi apa? Tetapi setelah di Google ternyata penyakit itu bisa dibilang 1 dari 50.000 orang yang menderita penyakit itu. Persentasenya ya. Dan sampai saat ini pun dunia kedokteran hanya bisa riset tentang obatnya. Berarti belum ada obat yang pasti? Obat yang pasti masih dalam proses riset. Jadi saya sekarang konsumsinya cuma suplemen. Oke. Gitu. Jadi memang menurut dokter nggak bisa kembali? Iya. Atau bisa? Untuk masih ada harapan nggak? Sampai saya konsultasi di Jakarta, katanya belum ada untuk saat ini. Belum ada ya. Oke. Jadi waktu dengar itu seberapa down bro? Waktu dengar itu sih down, tapi nggak down waktu pertama kali. Oh, Pertama kali yang lebih. karena shock itu ya. Yang saya bilang waktu 8 minggu turun itu, nah itu jauh lebih shock. Ya. Saya sempat berdiri di depan balkon apartemen di Jakarta berhari-hari, setiap jam 2 malam. Ngapain bro? Ngapain ya? Itu Lihat bintang gitu ya? Ngeliat bintang juga kagak kelihatan lagi bintangnya ya. Menikmati udara malam mungkin. Masuk angin dong bro. Lantai tinggi ya apartemennya? Lantai ya lumayan lah, lantai 7 ya. Oke. Tapi ya ya itulah, namanya kita drop ya. Waktu itu mau loncat? Mau lompat, dikirain mau lompat indah gitu kan. Di bawah ada kolam renang gitu ya? Nggak ada kolam renangnya jauh sih. Oh jauh? Iya. Apa bro, pikiran waktu itu apa? Udah, gimana pikirannya sampai mau lompat itu gimana? Gimana saya bisa lanjutin hidup ya? Kan penglihatan saya udah nggak ada lagi waktu itu. Kayak udah nggak ada harapan lah ya? Kayaknya kemana-mana nggak ada, nggak bisa temukan jawaban, tapi kondisi mata terus menurun. Ya apa yang bisa saya lakukan? Untuk apa lagi hidup? Waktu itu pikirnya ya. Iya. Nah, titik baliknya apa bro? Kapan? Dan kenapa bisa gitu? Maksudnya, kan itu orang kan biasanya nggak mudah untuk keluar dari fase itu. Biasanya malah ada orang yang memang semakin terlarut-larut
Ya. dengan kondisi itu. Mm-mm. Sampai akhirnya bisa, ya tadi kita dengar ya teman-teman ya, sampai akhirnya bisa mulai usaha sendiri. Itu titik baliknya pada saat kapan, bro? Titik baliknya itu, puji Tuhan ya, saya berada dalam lingkungan keluarga yang support sistemnya bagus, Sportif ya. mensupport saya sekalipun kondisi saya seperti ini. Waktu awal-awal kita tetap setiap malam doa rosario. Doa Rosario, bareng-bareng sama mama sama adik. Mama sama adik. Papa di Palembang, doa di Palembang. Kita janjian setiap jam 7 malam kita rosario. Oke. Ditutup dengan Mazmur 91 waktu itu. Tiap hari. Setiap hari kita konsisten untuk doa rosario. Walaupun Waktu itu doanya mau minta kesembuhan atau ya pokoknya dikasihkan jalan yang terbaik lah. dikasih kekuatan mungkin untuk Waktu itu terima? nggak pikir kekuatan sih, kan kita belum tahu sakitnya apa. Oke, jadi Minta jalan terbaik lah, ketemu dokter yang tepat kek, atau supaya jangan dimudahkan sampai- lah ya. jangan sampai tambah buruk lagi lah, Iya, iya, iya. gitu. Dan waktu itu mama saya pun nggak tahu kalau saya mau lompat dari lantai 7 itu ya. Nggak ada yang tahu ya. Tapi sekarang sudah tahu. Sudah. Oh, oke. Enggak, kalau Karena enggak kita sensor. Oh, nggak apa-apa, Apa kalian ya? tahu aja. Sebab di beberapa kesaksian saya sempat bilang kalau saya ada niat untuk bunuh diri. Di suatu titik waktu itu saya berpikir, selesai hidup saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya merasa diri saya yang paling menderita waktu itu. Dan useless mungkin ya. Ya, Oke. bayangin aja untuk berdiri dari kursi kembali ke kamar atau ke kamar mandi, saya harus dibantu. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Walaupun sekarang juga dibantu, dituntun. Tapi kalau untuk di rumah yang saya tahu Sudah kenal, tempatnya, yang gitu ya. nggak perlu dituntun. Udah bisa. Tapi kalau kayak tempat baru harus dituntun. Oke. Waktu itu tempat yang baru pun saya nggak bisa. Saya harus, mama saya jalan mundur, saya jalan maju. Oh, Nggak bisa. kayak nggak- apa gitu ya. Iya, bener-bener jalan pun waktu itu sulit. Gimana nggak pikir mau lompat aja. Tapi kan itu nggak bisa berdiri. Gimana mau lompat ya? Itulah penyesalan saya waktu itu. Kenapa sebelum saya nggak bisa berdiri, saya nggak lompat. Bener kan? Tapi giliran sudah benar-benar nggak bisa jalan, aduh nyesel banget. Tahu kemarin saya langsung lompat. Oh gitu ya. Untung nggak bisa berdiri ya. Jadi nggak bisa lompat gitu. Mungkin Tuhan baik waktu itu dijewer Timingnya, ya, dijewer timingnya ya. ya. Kamu nggak bisa berdiri, jangan pikir macam-macam ya, gitu kali ya. Jadi meskipun itu kan tambah sulit jadinya kan. Sudah kehilangan ini Makanya penglihatan. waktu itu sempat saya bilang sama mama saya waktu terakhir kali saya masuk rumah sakit. Jadi tahun 2020 saya 5 kali masuk rumah sakit. Saya terakhir masuk rumah sakit saya bilang sama mama saya sempat pengurapan orang sakit, perminyakan. Mm-mm. Karena waktu itu sampai nelen aja nggak bisa, waktu itu nelen makanan juga nggak bisa. Jadi ya udahlah, kata mama coba perminyakan aja. Akhirnya keputusan itu dipilih, jadi saya perminyakan. Setelah perminyakan saya bilang sama mama saya ngaku saya pernah berpikir untuk Bunuh mau diri. lompat. Dan saya bilang sama mama saya, kayaknya ini bakal jadi perjalanan yang panjang. Saya minta mama saya sabar waktu itu. Walaupun dalam diri saya sendiri pun belum bisa terima, tapi saya bilang sabar. Kayaknya ini perjalanannya panjang, saya bilang. Terus saya juga bilang, saya nggak bisa atur Tuhan, Ma. Kenapa? Karena setiap malam saya berdoa sama Tuhan, Tuhan minimal jangan tambah buruk deh. Kok makin hari saya setiap kali bangun makin nggak bisa Makin jelek ya. ini ya. Makin turun. Please Tuhan, kok makin jadi kayak tawar menawar gitu loh sama Tuhan waktu itu mintanya. Aduh, jadi akhirnya saya bilang sama mama saya nggak bisa atur Tuhan, saya bilang. Jadi ya kita sabar aja lah, lihat rencananya mau gimana. Oke, nah titik baliknya kan tadi doa rosario, tapi Ya, titik baliknya ya, itu doa rosario kasih kekuatan jelas Bro Bun Bun. tanpa kita sadari. Mungkin kita waktu diberi kekuatan waktu itu kita tidak sadar kalau itu kebuah dari doa kita. Tapi di saat sekarang kalau ditanya, ya itu kekuatannya. Ya kita doa rosario ya tidak serta-merta Bunda Maria itu langsung kasih turun tangannya untuk kita tidak. Tapi yang saya rasakan itu lewat orang-orang yang ada di samping saya.
lewat teman-teman saya, lewat keluarga saya yang masih support saya. Keluarga saya masih semangat support saya, masa saya lesu? Teman-teman saya yang masih mau terima saya dengan kondisi saya seperti ini, apa bukan itu jawaban dari doa kita? Oke, jadi titik baliknya itu ketika mulai doa rosario, secara tidak sadar ada kekuatan, Ada kekuatan sendiri. dan melihat orang-orang lain dikirim sama Tuhan untuk Iya. memberkati bun-bun gitu ya. Mm-mm. Oke, nah itu kapan bro? Waktu pelan-pelan kekuatan itu mulai ada, terus sampai bisa bangkit, sampai bisa itu tadi punya berkarya, bahkan kalau saya bilang peningkatan ya. Karena Iya. kan dari karyawan ke bisnis gitu ya. Banyak orang yang ya sampai istilahnya bukan karyawan jelek ya, tapi kan banyak orang menganggap karyawan ke bisnis itu peningkatan gitu kan. Iya. Kalau titik baliknya ya di Ya, mana? maksudnya kapan mau bangkit? Saya nggak bisa gini terus gitu. Puji Tuhan. Nah, itu saya bilang tadi, doa kita itu dijawab melalui orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena saya dengan cara yang luar biasa ya, saya diperkenalkan dalam komunitas karismatik itu tadi, Di Jakarta. PDPKK Immanuel. Itu gimana bro? Diajak sama orang atau terpanggil Caranya sendiri unik ya, atau gimana? Caranya unik. Heeh. Saya dikenalkan sama teman saya dengan salah seorang pendoa. Nah, dari pendoa itu saya sempat konseling beberapa kali memang. Tapi dari pendoa itu dari Jakarta memang jaraknya jauh, jadi oke. sulit untuk Mau tatap intens muka, gitu ya. Jadi akhirnya dari pendoa itu dia sarankan saya untuk ketemu dengan Ibu Edith, Ibu Edith. yang kebetulan tempat tinggal saya dengan tempat Ibu Edith itu satu kawasan kemarin di Oke. Jakarta. Jadi ya udah, saya konsultasi beberapa kali dengan Ibu Edith dan akhirnya saya bilang, boleh nggak saya ikut komunitasnya Ibu? Ibu Edith. Ya, PDPKK Yang kompak Immanuel. tadi, bukan? PDPKK Immanuel. Oh, Immanuel. Awalnya itu dari Immanuel. Jadi kita setiap malam doa syafaat di situ, doa rosario bersama. Makin ini lagi ya, supportnya jadi Ya, tambah lagi ya. support dalam doa ya. Iya. Walaupun kita waktu itu pandemi nggak pernah ketemu, tapi Via Zoom, via via online Zoom, gitu ya. jadi ya rasanya kayak deket, Dan tetap ada yang tetap courage disupport gitu ya. doa. Nah, dari situ pun doa saya dijawab lagi. Apa tuh? Saya dipertemukan dengan komunitas lain yang tadi kan PDPKK Immanuel kan secara general umum, Ya, karismatik lah. karismatik umum ya. Nah, dari situ ada lagi orang yang mempertemukan saya dengan kompak. Di mana di kompak itu orang-orangnya ya disabilitas itu tadi. Jadi Oke. yang awalnya saya merasa saya yang paling menderita sendirian. iya, ternyata setelah masuk di situ, oh saya patut bersyukur dengan keadaan saya. Masih ada lagi yang keadaannya lebih jelek daripada saya, tidak jauh lebih baik daripada saya. Oke, jadi dari kompak itu baru kemudian tercetus ide-ide untuk membuat itu tadi rosario, bawa buat kue-kue gitu ya. Iya. Karena apa? Teman-teman di kompak pun luar biasa. Mereka pun ada yang jadi jurnalis, Wow. ada yang penulis lagu, Oh ya? ada yang Wih. penulis buku, ada yang pembuat nugget, Frozen food ya, Iya, tunanetra. tunanetra ya. Ada yang buat kue kacang. Ya tadi saya sempat coba kue kacangnya, enak guys. Pokoknya kalau teman-teman mau coba, saya sangat sarankan untuk belilah. Nanti mungkin bisa dikasih ke kita ya, nanti kita taruh di nanti di layar gitu atau di caption. Oke. Ini mau hubungi siapa dan apa aja yang diproduksi sama Kompak ini ya, Teman-teman teman-teman tunanetra. Kompak ya. Nah di Kompak itu support sistemnya gimana bro? Saling menguatkannya caranya gimana? Saling menguatkannya caranya gimana? Kayak yang saya bilang tadi, para pembaktinya yang orang normal ya, orang awas atau yang tidak ada kekhususan, dia melayani kita. Bukan melayani dalam arti kayak dibantuin apa segala macam, tapi dia yang kayak mensupport kita, membantu kita dalam pelayanan kita di gereja, gitu loh. Jadi kayak saya kemarin dikasih kesempatan untuk MC di gereja, jadi komentator di gereja gitu. Saya didampingi oleh salah satu pembakti. Jadi dia yang bantu saya untuk mobilitas dari tempat kursi saya ke mimbar, mendampingi lah ya. Dia bantu gitu.
Oke. Jadi selain itu juga dari Kompak itu tadi, kita teman-teman tunanetra dan disabilitas yang lain ada tim doa sendiri. Oh, ada Puji Tuhan kita sekarang ada tim doa sendiri. ada persekutuan doanya sendiri. Bukan persekutuan doa, lebih ke tim doa. Jadi kita punya tim doa itu setiap jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, kita mandiri buka Google Meet sendiri, doa jam kerahiman. Awalnya Koronka. Nah, saya penasaran sama Kompak nih. Kompak sendiri itu terbuka bagi siapapun atau khusus area Jakarta atau kayak khusus Jakarta dan Bogor sih yang saya tahu sekarang. Jadi misalnya nih ada teman-teman di Makassar atau di mana gitu yang mau join, bisa nggak secara, ya of course secara online, nggak mungkin tatap muka, tapi bisa nggak kalau mereka mau? Ya saya kurang tahu ya, sekarang saya juga baru join. Oke. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kita mungkin dari gereja gotong-gotong nanti mau membuat suatu kompak lagi. Gereja Gotong-Gotong? Mungkin. Makassar? Mungkin. Kan tidak menutup kemungkinan di area Makassar juga ada seorang disabilitas yang ingin dirangkul. Betul. Cuma kan ya saya sih ini mau teman-teman mungkin yang penyandang disabilitas yang nonton ini juga kan maybe mereka punya pertanyaan, gimana saya bisa dapat satu komunitas yang bisa support saya, bisa berkarya sama-sama, bisa saling ya hand to hand gitu ya, help to help others gitu kan. Terbuka. Hah? Kita harus terbuka dulu sih. Terbuka. Tanya di gereja, mungkin ada di gereja kita ada komunitasnya ya. Karena kan Ardas dari Keuskupan Agung Jakarta sampai 2026 ini menjunjung martabat untuk kaum-kaum yang tersisih. Salah satunya juga untuk disabilitas. Oh, oke. Jadi coba mungkin ada dua kendala sih mungkin bro ya. Dari gerejanya mungkin yang tidak menyediakan wadah, atau dari penyandang disabilitas dan keluarganya sendiri yang tidak terbuka. Kalau dia tidak terbuka, gimana dia bisa? Nggak terbuka maksudnya ya? Malu gitu untuk bertanya atau gimana maksudnya? Kalau kita malu jadi penyandang disabilitas, gimana kita bisa maju? Kalau kita malu, kita nggak tahu kok ternyata di luar situ sekarang tunanetra bisa kok main handphone. Tunanetra bisa kok buka Google Meet. Iya. Bener nggak? Tadi saya baru lihat ya. Ini saya jujur baru pertama kali saya lihat handphone bicara terus. Ternyata tadi waktu saya tanya itu apa bro? Oh ternyata jelaskan. Oh itu apa namanya tadi voice over atau talkback di Android gitu ya. Yeah. Dan saya bilang wow amazing sekali dengan teknologi sekarang sebenarnya penyandang disabilitas terbantu sekali ya. Benar. Nah, jadi nggak usah gimana ya, kalau kita malu kita malah nggak dapat wadah yang malah makin down gitu ya. Makin down. Kalau kita terbuka, mungkin dari mulut ke mulut teman gereja kita tahu ternyata di situ ada wadah untuk komunitas disabilitas, mana tahu. Nah, mungkin waktu yang tadi Bro Bun cerita kan Bro Bun mau bersosialisasi, mau berkomunikasi, mau berkomunitas dengan PD Immanuel tadi, malah dari situ baru ketemu gitu ya. Kalau seandainya Bun nggak pernah ke sana, mungkin sampai sekarang juga nggak tahu bilang ada itu ya. Iya, kalau saya dari awalnya saya tertutup, tidak mau buka mulut sama Ibu Edith, mau ikut join komunitasnya, mungkin sampai saat ini saya nggak ketemu sama komunitas-komunitas yang lain. Oke. Dan ternyata di Jakarta itu banyak loh. Dan bukan cuma di Jakarta, banyak. Contohnya aja saya ada join namanya Petki. Untuk tunanetra Kristen Katolik Indonesia. Ternyata dia ada jaringannya sendiri ya bisa dibilang. Jadi seluruh Indonesia. Yang saya tahu di Jakarta, di Pulau Jawa. Oh, Pulau Jawa. Jadi yang saya join ini di Petki Jakarta Family, tapi pusatnya itu ada di Bandung. Dan saya kemarin sempat kenalan sama yang Petki area Jawa Tengah. Petki area Jawa Tengah. Iya, dari DPD-nya. Wis. Gitu. Tapi Sulawesi belum ada ya? Saya kurang tahu ya. Nanti saya coba. Mungkin nanti bisa kasih juga kontak-kontaknya ya. Jadi teman-teman bisa ya bisa gali informasi lah. Oke. Nah,
Oke, saya sampai speechless teman-teman. Jadi, wow, saya amazing sekali. Kenapa? Karena biasanya kita yang tidak punya keterbatasan pun malas untuk kita gampang untuk down dan susah untuk bangkit. Tapi di sisi lain, teman-teman penyandang disabilitas yang dengan segala keterbatasannya justru mau bangkit, mau berkarya dan nggak mau stuck di hidupnya saat ini. Oke, karena durasi, saya sebenarnya mau panjang lebar lagi, tapi karena durasi, saya boleh minta gini, bro. Ya. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin shock karena punya penyakit, punya yang sebelumnya mereka bisa tapi sekarang nggak bisa. Apa pesannya, bro, Bun untuk mereka yang mungkin masih dalam fase belum bangkit tapi masih menolak kenyataan ini? Menolak kenyataan. Ya kan tadi pasti kayak nggak terima kok bisa kayak begini, rejection dulu kan. Nah, gimana? Apa pesannya, bro Bun untuk teman-teman yang mungkin bukan juga yang istilahnya yang menyandang disabilitas, tapi mungkin yang sekarang yang istilahnya mungkin keluarganya juga ya. Ya, keluarganya bagaimana supportnya mereka gitu kan. Nah, kira-kira apa, bro, pesan untuk teman-teman yang mungkin seperti itu? Kalau saya pesan-pesannya tidak perlu malu tentang keadaan dan kondisi ya. Saya nggak malu sih. Cuma kalau kita nggak malu, kita juga harus berpikir bagaimana kita mengatasi. Sebab kalau kita terus terpuruk dan tidak menerima, toh tidak merubah apa-apa. Betul. Tapi di saat kita mau mengatasi atau merubah sesuatu, pasti kita butuh kekuatan. Dan kekuatan dari doa itu saya rasa mungkin kita kadang merasa doa kita tidak dijawab. Tapi yakin doa itu pasti dijawab. Tapi kitanya yang tidak peka akan jawaban doa itu. Tapi tetaplah berdoa ya. Tetap pasti harus berdoa. Kalau kita nggak doa, gimana ya? Nggak ada harapan ya? Bukan nggak ada harapan, kosong ya. Kosong. Jujur, kalau saya tidak ikut tim doa saya yang Koronka itu setiap jam 3, kayak ada kerasa kekurangan, kosong. Oke. Ada satu kerinduan ya, kalau kita sudah rutin untuk berdoa. Oke, itu aja pesannya, bro? Ya, itu aja. Oke, jadi pesannya kurang lebih gini, guys. Yang pertama, harus berani terbuka ke area sekitar, ke komunitas orang normal pastinya awalnya karena gampang didapat. Tapi percayalah, dari komunitas itu pasti Tuhan akan tunjukkan, bukakan ke komunitas yang lebih, mungkin ya tadi, lebih spesifik lagi untuk penyandang, untuk bisa, ya itu tadi, saling bantu, saling support. Dan yang kedua, harus terus doa ya, bro ya. Bukan sekali doa nggak dijawab terus kita bye-bye gitu. Oke. Jadi misalnya, ini saya masih penasaran lagi nih. Misalnya nanti ya. Part 2 gitu. Enggak, jadi misalnya ini ya, saya yang tadi kan doa Koronka itu kalau teman-teman yang menonton ini mau join, bisa nggak, bro? Jadi nggak usah terjoin kayak ke komunitasnya, mungkin kan itu, tapi misalnya ikut doa aja gitu bareng-bareng itu bisa nggak, bro? Bisa. Terbuka nggak untuk umum itu? Boleh, silahkan. Nanti caranya bisa share ya? Share japri ke saya aja. Enggak, nanti kita taruh di ini, maksudnya. Karena kan Google Meet kan, kita pakai Google Meet. Jadi kadang-kadang yang buka si A, kadang yang buka si B gitu. Caranya ini share linknya gimana? Itu ada grup WA? Grup WA. Oke. Jadi nanti bisa lihat di grup WA gitu ya? Jadi kita tunanetra pun tetap ada grup WA-nya sendiri. Asik, luar biasa. Jadi jangan mau gaptek ya? Iya, tetap nggak gaptek, harus bisa. Karena buktinya di luar situ banyak tunanetra yang berhasil. Dan baru-baru ini ada tunanetra yang diundang ke Amerika sama tim Apple untuk membahas tentang aplikasi, kalau saya nggak salah ya, tentang Maps untuk tunanetra. Maps untuk tunanetra. Iya, dari Indo. Dari Indonesia? Yes. Semangat, bro. Yeah. Saya ya mungkin aja 2 tahun 3 tahun lagi kita akan menyaksikan sendiri bagaimana kecanggihan teknologi, bagaimana mungkin Bro Bun juga nanti sudah jadi pebisnis sukses mungkin. Amin. Amin. Kita doakan sama-sama ya, bro ya. Oke, nah mungkin itu aja. Ada yang lagi yang mau ditambahkan, bro? Nggak ada. Cukup ya, bro ya. Oke, guys, kurang lebih begitu saja perjumpaan saya hari ini dengan
Ini karena nanti sudah mau balik Jakarta ya. Iya, berapa hari lagi Berapa ya? hari lagi balik Jakarta ya? Iya. So teman-teman, apapun keadaanmu saat ini, jangan sampai itu menjadi alasan untuk tidak berkarya, untuk tidak bangkit, tapi gunakanlah apapun yang ada, terbuka dengan sekitar. Saya ingat satu statement, keterbukaan adalah awal pemulihan, dan saya rasa itu berlaku bagi semua kondisi. So, teman-teman, pesan saya terakhir, yang tadi Bro Bun Bun sudah kasih pesan-pesan saya terakhir adalah jangan pernah nyerah, terus bangkit, karena harapan tidak pernah hilang, tapi yaitu kita harus terus bergantung sama kuasa doa, kuasa Tuhan. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan acara J-Talk podcast ini, dan saya Gary dan Bro Bun Bun mengucapkan sampai jumpa dan Tuhan memberkati. See you, bro. See you.